warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Beriana Doning Tias. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2023 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Indraprasta PGRI. Hari ini, Selasa 5 Maret, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SMA Petra Alfa, Jakarta dengan materi pembelajaran gelombang bunyi subbab resonansi yang akan disajikan dalam model pembelajaran program based learning. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Siapa yang bimbing doa? Timothy. Oke, silakan Timothy. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Bagi semua ya? Ya. Nah, hari ini jam pertama kita akan belajar fisika. Nah, gimana perasaan kalian kalau belajar fisika? Jujur aja, kalau mau belajar fisika nih. Aku suka Miss. Suka Miss yang lain? Gimana? Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang gelombang bunyi, tepatnya bagian subbabnya adalah resonansi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Miss mau lihat dulu kemampuan kalian pengetahuan tentang gelombang bunyi, terutama bagian resonansi. Sekarang boleh kalian siapkan handphone kalian, kita akan quiz sebagai pretest. Kodenya boleh masuk ke quiz. Pakai nama asli kalian, jangan nama samaran ya. Nama asli, jangan nama dibuat-buat. Karena ini akan masuk ke nilai kalian ya. Yo. Ya, kita mulai ya. Oke. Soal pertama. Oke, ya. Kita lihat leaderboardnya. Nadia, ya. Oke, lihat pengetahuan awal kalian. Nah, Miss mau sedikit mengulang atau kita mengulang sedikit materi kita sebelumnya tentang bagaimana kita bisa mendengarkan bunyi. Ada yang bisa jawab? Pina, bisa. Kamu bisa dengar bunyi gimana?
ada getaran, ada yang sumber bunyinya gitu ya. Oke, yang lain, Chris. Gimana kita bisa dengar bunyi? Kenapa? Gimana? Menurut kamu kok kita bisa dengar bunyi sih? Karena punya kuping, karena punya telinga. Oke. Nah, sekarang kita mau melihat ya tadi jawaban-jawaban teman kamu itu benar apa nanti kita akan lihat ya kita akan ini kalau kemarin kita sama-sama belajar tentang materi bagaimana kita bisa mendengar bunyi itu karena ada apa sih? Ada apa? Hah? Ada frekuensi, bukan resonansi. Kita bisa sekarang ini ketika Miss ngomong, ini bisa sampai ke telinga kalian itu karena ada apa? Gelombang yang merambat lewat udara. Ya, kalau di luar angkasa yang nggak ada udaranya, kira-kira bisa mendengar bunyi nggak? Nggak bisa. Jadi gelombang bunyi itu dia merambat membutuhkan udara, membutuhkan media. Ya. Nah, itu salah satu karakteristik atau salah satu sifat dari gelombang bunyi. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengarkan teman-teman kalian yang akan menampilkan sebuah lagu dengan alat musik. Oke, silakan maju ke depan. Aminah, Raja, Najwa, sama Ayu. Silakan, sini. Menampilkan lagu apa? Burung Kakak Tua versi kelas 11. Ya, oke, silakan. Makasih ya. Oke, baik anak-anak. Sekarang kita akan melihat video sebagai alat persepsi awal kalian. Kalian perhatikan baik-baik isi video yang nanti akan ditampilkan di depan. Oke, siap? Ya. Kira-kira kenapa gelasnya yang terbuat dari kaca itu bisa pecah? Pertanyaan, apa yang menyebabkan gelas kaca pecah? Apa? Tanya dia. Karena ada getaran, bergerak, sehingga kena gelas pecah. Oke, Pak Winda. Adanya gelombang suara yang merambat terus timbul getaran. Adanya gelombang suara yang merambat
Timothy. Kenapa Timothy? Karena adanya frekuensi di sekitar gelombang kacanya. Di sekitar gelombang kacanya. Kalau kita nyanyi biasa, enggak, dia tadi kan nyanyi nadanya tinggi ya. Kalau kita nyanyi biasa, kira-kira gelasnya pecah nggak? Kenapa dia harus gitu? Hah? Ketika kita ngomong ada getaran juga ya, gitu. Kenapa harus nadanya tinggi? Nah, kita lihat ya. Dari jawaban-jawaban yang kalian sampaikan tadi, kira-kira apa nih yang kelihatan? Dan sudah bagaimana hal dapat terjadi dan sudah dijelaskan. Nah, sekarang kalau dalam kehidupan sehari-hari kalian, misalnya ada orang lagi hajatan di depan rumah kalian nih ya, pasti speakernya di depan di dekat rumah kalian gitu. Nah terus kalian pasti akan merasakan lantai dan kaca rumah kalian bergetar. Mengapa peristiwa ini bisa terjadi? Aja. Kok ketika ada orang hajatan, speakernya di dekat rumah kita merasa kaca atau lantai kita itu bergetar. Gelombang suaranya kenapa? Gelombang suaranya bikin kacanya bergetar. Kalau suaranya nggak gede-gede, bergetar nggak? Enggak. Najwa? Itu Miss, frekuensi dari musik dangdutnya gede banget, jadinya tinggi banget, jadinya kacanya rentan terus kacanya jadi melemah gitu, terus jadi joget-joget kacanya. Kacanya joget-joget bisa ya? Oke, nah nanti kita akan lihat jawaban-jawaban yang kalian sampaikan tadi benar apa enggak melalui kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, misalkan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui kegiatan eksperimen dan diskusi kelompok berbasis PBL atau problem based learning. Peserta didik dapat yang pertama menganalisis karakteristik gelombang dan dapat menghitung kecepatan bunyi di udara secara tepat dan teliti. Kemudian yang kedua, menganalisis hubungan antara panjang gelombang dan panjang kolom udara pada saat resonansi di udara secara tepat dan teliti. Ketiga, melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antara panjang gelombang dan panjang kolom udara pada saat resonansi bunyi di udara secara tepat dan teliti. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil investigasi dan diskusi tentang besaran fisika pada pipa udara dan frekuensi harmonik dengan tepat dan teliti. Ya, itu tujuannya. Nah, sekarang kalian masuk ke tim yang kemarin sudah kita tentukan, masuk ke kelompok kalian masing-masing. 4 meja dijadikan satu, ya. Oke, silakan. Kan LKPD, di mana LKPD ini akan menuntut kalian atau menjelaskan praktikum yang akan kalian kerjakan hari ini dan nantinya akan bisa menjawab permasalahan yang tadi dikemukakan di depan. Oke? Sekarang dilihat LKPD-nya, dibaca oleh teman-teman kalian. Lihat cara kerjanya dulu, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus kalian lakukan dulu, dibaca dulu ya. Meteran Baca dulu LKPD-nya. LKPD. Ya, ada yang nulis. Bagi tugas, ada yang nulis, ada yang melakukan percobaan. Gimana betul? Sebelum melakukan percobaan, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Mana alat dan bahan yang kita akan gunakan? Ini. Nomor begitu. Aplikasinya begitu. Kita mau gunakan. Waktunya 20 menit, sambil kalian mempersiapkan presentasi hasil percobaan kalian. Nanti dikumpulkan di Google Form ya. Ya. Aplikasi. Saya
cari kolom kedua tiga ya. Turun dulu ke bawah. Nah, ayo dari yang pertama dulu. Nah, ayo tadi dia sampai 3 kolom ya. Kasih tanda ya. Nah, ya nah gitu. Ketiga 33,3. Iya, karena dari sini. Suaranya frekuensinya Itu hanya Ya mau di ini kemarin yang ini punya siapa nih yang ini di depannya nih? Siapin? Oke ya, kita sekarang akan mendengarkan atau melihat presentasi dari kelompok masing-masing ya. Oke, sudah dikumpulkan. Dari kelompoknya Ayu. ayo Dulu itu perkenalan, nama saya Ayu. Jadi pengertian dari resonansi bunyi merupakan peristiwa ikut bergetaran suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh bunyi. Resonansi bunyi hanya dapat terjadi jika suatu benda memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi yang bergetar. Sini adalah instansi. Ini juga ada beberapa yang sama-sama adalah cepat lambat atau manifest treatment. Oke, jadi ini ada grafik hubungan resonansi berdasarkan data yang tadi kita jadikan ke grafik jadi ini juga ada nilai panjang gelombangnya. Jadi di sini pakai rumus yang tadi dikasih tahu. Lambda sama dengan 2 kali L. Pertamanya dari 2011 sampai 2020. Masing-masing kita hitung, terus dapat hasilnya di ordernya masing-masing pada si ini juga ada nilai cepat lambat. Jadi buat dapetin nilai cepat lambat itu kita Semakin meningkat lambat maka akan semakin tinggi. Lalu terakhir kesimpulannya adalah hasil kesimpulan dari hasil kami semakin banyak punya ruang udara semakin tinggi juga frekuensi suara yang berkembang. terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Ya, ada pertanyaan nggak untuk kelompok ini? Ada yang bertanya nggak dari hasil praktikum mereka? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Bagi teman-teman semua dan Miss Beriana, kita dari kelompok 1 gelombang resonansi. Kelompok 1 fisika mau membahas soal gelombang resonansi. Nah, kita mau perkenalan dulu nih sebelum menjelaskan apa itu gelombang resonansi. Jadi dari ujung sana, ayo guys. Ya ini ya guys. Kelan. Nih, ini saya nih, Nazwa. ini saya siapa saya Ini namanya Rajasa. Nah, guys, gelombang resonansi adalah gelombang suara yang terjadi ketika suatu objek atau medium yang mampu bergetar dengan frekuensi tertentu dipengaruhi oleh gelombang suara yang memiliki frekuensi yang sama atau sama. Fenomena ini terjadi karena getaran gelombang suara eksternal mencocokkan frekuensi alami objek tersebut, menyebabkan pengeluaran getaran dan suara yang lebih keras. Ada gelombang suara karena
menghasilkan getaran yang sesuai dengan frekuensi alarm objek, dan fenomena ini menghasilkan penguatan getaran tersebut. Ini dapat terjadi pada berbagai objek atau medium, seperti contohnya uang udara dalam instrumen musik, string gitar, atau bahkan bangunan tertentu yang dapat beresonansi dengan suara. Nah, ini contohnya. Yang satu ini nomor 2. Nah, ini guys, ini itu adalah contoh dari hasil kinerja kita. Kan tadi kita udah coba itu yang mengukur frekuensi. Nah, ini ordernya 1 dari 2000 kita dapat segini banyak. Order kedua dari 0 sampai 4 $3.000 itu kita dapat segini banyak. Dan contoh-contohnya dari tadi kita kayak kita bisa dengar dari kita mendengar, dari hujan, dari suara kita atau apa. Nah, Jadi kesimpulannya dari praktikum kami ini, kami jadi mengetahui bahwa semakin tinggi frekuensi gelombang bunyi, semakin tinggi pula nada atau titik suara yang dihasilkan. Chris, tanya, silakan Chris. Gambarnya mana? Gambar contoh grafik kalian kasih. Nah, kenapa kita cuma masukin contoh order dan hasil panjang bunyi? Karena itu pas ngerjain tadi kita masih Oke, ada lagi? Terima kasih. Bukan, ya. Apa yang dapat kalian simpulkan? Bagaimana hubungan antara panjang kolom dengan garis? Panjang kolom dengan dengan panjang gelombang. Semakin tinggi frekuensinya, tinggi panjang gelombang, terus panjang kolomnya juga akan semakin besar, tinggi, semakin tinggi panjang gelombang, maka panjang kolom ya, itu tadi terbukti dari hasil atau dari gambar grafik yang kalian dapatkan ya. Jadi semuanya posisinya naik. Terus bagaimana hubungan antara panjang gelombang dengan cepat angkat dengan frekuensi? V sama dengan tadi apa? Lambda dikali dengan frekuensi. Dan berikutnya lambda sama dengan 2 dikali panjang kolomnya ya. Nah, tadi kalian juga sudah menyampaikan di hasil presentasi kalian bahwa ketika ada frekuensi yang sama, ketika bunyi frekuensi yang sama, maka bunyi yang lain juga ada ikut bergetar. Itu adalah disebut dengan peristiwa resonansi. Jadi resonansi itu apa? Ikut bergetarnya bunyi lain karena frekuensinya sama. Nah, dari sini kita bisa jawab tuh tadi
dan ada burung kakak tua, si gitar ikut kenapa bisa berbunyi? Karena ada frekuensi yang sama, terjadi resonansi. Ketika dia memetik gitar, terjadi resonansi, maka muncul bunyi. Begitu juga ada yang tadi kalimba, kemudian ada recorder, kemudian ada apapun ya. Jadi di situ ketika terjadi frekuensinya sama atau terjadi resonansi, muncullah apa tadi bunyi yang adanya. Ya. Ketika kalian juga melakukan praktikum menentukan panjang kolom, itu ketika nadanya paling keras. Nah di situ ketika nada paling keraslah terjadi resonansi. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Kesimpulan tidak ada. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran terutama pembelajaran fisika hari ini ya? Lebih pintar bisa. Apa? Merasa lebih pintar. Merasa lebih pintar. Soki? Diam-diam aja di sana. Gimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran hari ini? Senang, gitu ya. Oke. Ada frekuensi tertentu akibat dipengaruhi oleh sistem fisik lain yang bergetar dengan frekuensi tertentu, di mana nilai kedua frekuensi ini adalah sama. Jadi ketika ada bunyi yang semakin kuat, gitu ya, nah itu artinya dia terjadi resonansi di mana frekuensinya sama-sama ketemu. Nah semakin memperkuat suara tersebut. Ya, oke. Setelah ini kalian boleh mempersiapkan handphone kalian, kita akan proses ya untuk mengetahui pengetahuan kalian setelah ikut pembelajaran hari ini. Oke, boleh disiapkan handphone. Oke, next. Ya, oke, baik. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Kalian nanti di next di hari Kamis kita akan masuk ke pipa organa tertutup ya. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik dan terima kasih untuk keaktifan kalian, respon kalian untuk pembelajaran hari ini. Beri tepuk tangan dong buat kita kembali